Salam jumpa pemirsa, senang sekali Asa Cita kembali hadir menjumpai Anda untuk memberikan langkah bersama wujudkan asa. Bersama saya Made Putri, inilah Asa Cita selengkapnya. Laut menjadi sumber penghidupan bagi warga pesisir di Sumbawa Barat. Setiap hari, nelayan menjemput hasil tangkapan dan menjaga ikan untuk masyarakat. Di balik ramainya aktivitas perikanan, tersimpan harapan besar akan fasilitas yang lebih memadai dan masa depan yang lebih sejahtera. Sejak dini hari, laut di perairan Labuan Lalar sudah menjadi ruang kerja bagi para nelayan. Di tengah hembusan angin dan debur ombak, mereka menebar jaring dan menanti hasil tangkapan yang akan dibawa pulang. Saat fajar menyingsing, satu persatu perahu kemudian kembali ke daratan. Pagi itu di pantai Labuan Lalar, perahu nelayan sudah ramai merapat ke tepian. Meski mentari belum sepenuhnya tampak, para nelayan sudah berbondong-bondong datang membawa hasil tangkapan mereka. Mereka memanggul ikan layaknya memanggul harapan, melangkah menuju tempat pelelangan ikan Labuan Lalar. Sesampainya di pelelangan, ikan-ikan terlebih dahulu dipilah berdasarkan jenis dan ukuran. Setelah itu, para pedagang dan pengepul mulai menawar harga. Dalam hitungan jam, hasil tangkapan yang baru saja tiba sudah bersiap didistribusikan ke berbagai wilayah. Tempat pelelangan ikan menjadi titik awal, memperlihatkan bagaimana Kabupaten Sumbawa Barat menyimpan potensi perikanan yang besar. Ratusan ekor ikan, baik itu ikan sekecil jari hingga ikan sebesar lengan, terpajang rapi dalam puluhan box berisi es batu yang dibuat sendiri oleh masyarakat sekitar. Dalam sehari, ikan hasil tangkap yang tersedia di tempat pelelangan ikan Labuan Lalar mampu mencapai minimal 2 ton atau sekitar 30 hingga 50 box lebih. Jumlah yang cukup banyak, namun belum diimbangi dengan fasilitas yang memadai. Seorang pedagang ikan, Rohana, melihat masih banyaknya kebutuhan yang perlu dipenuhi untuk menopang aktivitas perdagangan ikan di tempat pelelangan, terutama ketersediaan es batu untuk menjaga kualitas ikan agar tetap segar. Kalau untuk masalah ikannya kan, kita butuh itu pabrik es ya, sama bok apa dah gitu, sama timbangan. Iya, kita beli di eceran. Iya, 45.000, bahkan 100.000 per hari. Ya, bahkan kemarin 150.000. Ya, kan ada sisa-sisa ikan itu kita ulang lagi gitu. Besarnya aktivitas perikanan di Labuan Lalar membuat kawasan ini diproyeksikan menjadi lokasi kampung nelayan Merah Putih yang kini tengah dipersiapkan pemerintah. Rohana merupakan satu dari sekian banyaknya pelaku kecil yang menyimpan keyakinan besar pada sektor perikanan Sumbawa Barat. Kelak, dengan hadirnya kampung nelayan Merah Putih di Labuan Lalar, ia berharap perekonomian masyarakat sekitar yang bergantung pada hasil tangkapan dapat semakin kuat dan mampu berdiri di atas kaki sendiri.
Harapan itu bukan tanpa alasan. Di tengah besarnya aktivitas perikanan yang ada saat ini, kebutuhan ikan masyarakat Sumbawa Barat ternyata masih belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh produksi lokal. Data Dinas Perikanan menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan ikan di daerah. Kalau berbicara kebutuhan ikan, ya, kebutuhan ikan masyarakat KSB ini itu cukup tinggi, ya, tidak kurang dari 6.000 ton kebutuhan ikan dalam 1 tahun. Sementara produksi ikan kita yang lokal saja itu hanya sekitar 4.000 ton. Artinya ada gap sekitar 2.000 ton yang harus dipenuhi untuk menyediakan ikan bagi kebutuhan masyarakat Sumbawa Barat. Jadi ada gap antara produksi antara kebutuhan dan produksi baik perikanan daratnya maupun perikanan lautnya. Hanya mampu sekitar 4.000 ton. Jadi ada gap itu sekitar 2.000 ton. Belum lagi kebutuhan ikan yang ada di PT Aman misalnya. Itu akan menambah lagi kebutuhan ikan. Besarnya kebutuhan masyarakat menjadikan peran nelayan semakin penting dalam menjaga pasokan ikan di Sumbawa Barat. Di berbagai pesisir, mereka menjadi garda terdepan yang setiap hari menjemput hasil laut. Bergeser ke barat daya, menuju Pantai Balat, terdapat perkampungan yang dihuni oleh puluhan kepala keluarga yang sebagian besarnya berprofesi sebagai nelayan. Salah satunya Ramli, yang sejak kecil tumbuh bersama ombak Pantai Balat. Ia menggantungkan hidupnya pada alam pesisir di sana. Menurutnya, hasil tangkapan selama ini telah cukup untuk menghidupi keluarganya sehari-hari, tergantung kondisi cuaca dan arus laut. Namun sarana penangkapan ikan yang lebih baik terkadang turut mengambil andil pada banyaknya ikan yang ia peroleh. Kalau kurangnya kita itu ya paling alat tangkap aja. Paling alat tangkap berupa jaring, mesin. Ada juga yang belum punya sampan di sini kan. Udah masukin proposal tapi belum kena juga. Kalau saya alhamdulillah udah kena. Yang belum kena ini yang kita pingin di secepatnya lah. Dan kita bisa minta tolong juga untuk pemerintah KSB untuk menata Pantai Balat ini, orang jualan juga bisa sukses. Itulah mintaan kita. Dengan gugusan 8 pulau kecil dan luas perairan yang mencapai lebih dari 1.200 km persegi, Sumbawa Barat menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu penopang perekonomian daerah. Dari hiruk-pikuk tempat pelelangan ikan Labuhan Lalar, hingga perahu-perahu sederhana yang berlayar dari Pantai Balat, berpancar semangat masyarakat pesisir dalam menjaga sumber penghidupan mereka. Melalui dukungan sarana yang memadai dan pengelolaan yang berkelanjutan, kekayaan laut diharapkan tak hanya menjadi penopang ekonomi hari ini, tetapi juga membuka peluang yang lebih baik bagi masyarakat pesisir di masa mendatang. Setiap pagi, perahu-perahu itu akan kembali merapat ke tepi pantai, membawa hasil tangkapan sekaligus asa bahwa laut yang selama ini menghidupi mereka akan terus menjadi sumber kehidupan bagi generasi berikutnya. Potensi perikanan Sumbawa Barat tak hanya berasal dari laut. Di kawasan tambak dan kolam budidaya, masyarakat mengembangkan berbagai komoditas untuk memenuhi pasokan ikan dan meningkatkan pendapatan. Di balik besarnya potensi yang dimiliki, sektor perikanan kini menjadi salah satu harapan baru
bagi perekonomian masyarakat. Di sebuah kawasan tambak di Sumbawa Barat, riuh suara air memecah ketenangan. Seorang penjaga tambak terlihat menyusuri pematang sambil membawa karung pakan. Dengan gerakan terlatih, ia menebarkan pakan ke permukaan air. Seketika ratusan ikan muncul ke permukaan, berlomba menyambar butiran pakan yang jatuh. Bagi para pembudidaya, aktivitas ini bukan sekedar rutinitas harian. Setiap tebaran pakan menyimpan harapan akan hasil panen yang mampu menopang kebutuhan keluarga dan meningkatkan pendapatan mereka. Jika selama ini Sumbawa Barat dikenal melalui potensi perikanan tangkapnya, maka di daratan, potensi budidaya juga terus bertumbuh. Beragam komoditas mulai dari rumput laut, hingga udang, air tawar, dan air payau menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat di berbagai wilayah. Di wilayah daratan yang membentang lebih dari 184.000 hektar ini, potensi budidaya perikanan masih terbuka luas untuk dikembangkan. Dinas Perikanan mencatat, pemanfaatan lahan budidaya saat ini baru mencapai sekitar 6% dari total potensi yang dimiliki Sumbawa Barat. Namun pengembangan budidaya tak hanya berbicara tentang peningkatan produksi. Keberlanjutan menjadi faktor penting agar potensi perikanan dapat terus memberikan manfaat dalam jangka panjang. Nah, sekarang sudah berkembang bagaimana kita melakukan budidaya dengan menggunakan fasilitas air yang sangat minim. Ya, disitulah dikembangkan sekarang teknologi bioflok. Ya, teknologi bioflok ini adalah bagaimana kita melakukan budidaya di wadah yang sangat kecil, yang sangat terbatas. Pengelolaan manajemen airnya itu menggunakan teknologi bioflok, dan padat tebarnya itu bisa di atas rata-rata. Jadi sudah hitungannya meter kubik. Nah, ini kalau tidak dilakukan manajemen terhadap budidayanya, ya tentunya apa yang kita inginkan terhadap keberlangsungan budidaya yang katanya budidaya yang berkelanjutan itu tadi, itu nonsen, akan mustahil kita wujudkan. Menurut Dinas Perikanan, pengembangan budidaya harus diawali dengan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan tata ruang. Pengelolaan kualitas air dan manajemen pakan yang tepat juga menjadi kunci keberhasilan. Di tengah upaya tersebut, ikan nila salin menjadi salah satu komoditas yang tengah dikembangkan sebagai andalan baru perikanan budidaya Sumbawa Barat. Ikan ini merupakan hasil adaptasi dari ikan air tawar yang dibudidayakan pada lingkungan air payau. Kehadirannya tak hanya menambah pilihan komoditas budidaya, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat pesisir. Ikan tawar ini hidup di air tawar, ikan nila salin ini hidupnya di air payau dengan salinitas sampai 27-30 per mil. Nah, itu saja bedanya, ya. Kalau perlakuan budidayanya, prinsip-prinsip budidayanya sama, tetap kita arahkan dia untuk berbudidaya secara ramah lingkungan, gitu. Nah, cuma dia dalam nila salin ini ada satu tahap bagaimana kita menyesuaikan, karena kita di sini tidak punya pembibitan nila salin, ya, tidak punya. Jadi selama-lama ini petani-petani tambak yang ada di Dasan Anyar yang saya sebutkan tadi, mereka melakukan adaptasi dari ikan nila air tawar ke dia menjadi ikan air payau, ya. Nah, setelah itu baru mereka melakukan budidaya, dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Bagi sebagian masyarakat, budidaya menjadi alternatif untuk menambah penghasilan di luar aktivitas melaut. Namun jalan menuju keberhasilan tentu tak selalu mudah. Meski menyimpan potensi besar, pengembangan budidaya tetap dihadapkan pada berbagai tantangan. Mulai dari keterbatasan modal, sarana produksi, hingga fluktuasi harga saat masa panen. Akademisi Universitas Cordova, Jalaluddin, menilai pengembangan sektor budidaya tak hanya memerlukan dukungan infrastruktur,
tetapi juga peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi para pelakunya. Tentu mereka butuh tambahan-tambahan pelatihan. Seperti apa sih sebenarnya budidayanya dilakukan. Kemudian peralatan-peralatan budidayanya itu. Terkadang ada juga bantuan, permodalan. Terkadang juga modal mereka cari sendiri. Tetapi kemudian sampai hari ini saya melihat ada yang sudah berhasil, ada juga yang masih terkendala oleh peralatan, permodalan. Bahkan nanti kalau misalkan berbicara untuk pemasaran, mereka sebenarnya sudah mempunyai link-link untuk pemasaran. Dukungan terhadap pembudidaya dinilai menjadi salah satu kunci agar potensi yang dimiliki Sumbawa Barat dapat berkembang secara optimal. Terlebih kebutuhan ikan masyarakat terus meningkat dari waktu ke waktu. Melihat peluang sekaligus tantangan tersebut, pemerintah daerah kini mulai memfokuskan berbagai program pada peningkatan produksi budidaya perikanan. Selama ini pemerintah lewat berbagai program peningkatan produksi perikanan misalnya ya, itu kita tetap melakukan supporting, bantuan kepada seluruh, bukan hanya mereka, tapi kepada seluruh pembudidaya yang ada di Sumbawa Barat. Cuma dia kan terbatas kalau kemarin. Nah sekarang lewat program Sumbawa Barat Maju Luar Biasa, perikanan ini akan coba kita kembangkan dia secara masif, sehingga kami di sini harus memikirkan dari hulu sampai ke hilirnya. Di hulu ini pembibitannya, ketersediaan bibitnya, kemudian produksinya. Setelah dia berproduksi, siapa yang akan menyerap pasarnya? Ini sudah sedang kita buatkan polanya, sehingga jangan sampai nanti ketika program Sumbawa Barat Maju Luar Biasa ini bisa kita jalankan dan petani sudah bisa memproduksi, yang menjadi masalah jangan sampai di pasarnya. Nah ini sedang kita siapkan. Di balik gemuruh air tambak dan tebaran pakan yang dilakukan setiap hari, tersimpan harapan besar akan masa depan perikanan Sumbawa Barat. Dari rumput laut, udang hingga nilai salin yang mulai dikembangkan. Potensi itu terus tumbuh bersama kerja keras para pembudidaya. Dengan dukungan sarana yang memadai, peningkatan kapasitas masyarakat, dan pengelolaan yang berkelanjutan, budidaya perikanan diharapkan tak hanya menjadi sumber penghasilan hari ini, namun juga menjadi jalan menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sumbawa Barat di masa mendatang. Laut menjadi sumber penghidupan bagi warga di Sumbawa Barat. Namun, di balik besarnya potensi yang dimiliki, sektor perikanan masih menghadapi berbagai tantangan. Pemerintah daerah kini menyiapkan berbagai langkah untuk memperkuat perikanan dari hulu hingga hilir. Di Sumbawa Barat, laut dan perairan adalah bagian dari kehidupan yang tak terpisahkan. Setiap pagi perahu-perahu kembali merapat ke daratan membawa hasil tangkapan. Sementara di sisi lain, aktivitas pelelangan dan distribusi terus bergerak, menjaga denyut ekonomi masyarakat pesisir yang bergantung pada hasil laut. Di tengah rutinitas yang terlihat sederhana itu, ada kenyataan lain yang perlahan terlihat. Kebutuhan ikan masyarakat Sumbawa Barat mencapai sekitar 6.000 ton per tahun. Sementara, produksi lokal baru mampu menyentuh sekitar 4.000 ton. Kesenjangan ini tak hanya sekedar angka di atas kertas, melainkan cerminan dari ruang yang masih luas untuk dibuka lebih jauh, baik oleh nelayan maupun pelaku budidaya di daerah ini. Di beberapa titik pesisir seperti Labuhan Lalar, tantangan itu terasa hampir setiap hari. Fasilitas sederhana seperti ketersediaan es batu menjadi penentu
apakah hasil tangkapan tetap segar saat sampai ke tangan konsumen. Sementara di sektor budidaya, para pelaku usaha kecil masih berjualan di antara keterbatasan modal, teknologi, dan pasar yang kerap tidak menentu. Kondisi ini perlahan mendorong pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menata kembali arah pembangunan sektor perikanan. Melalui program KSP Maju Luar Biasa, perikanan tak lagi dipandang sekadar sebagai urusan produksi, melainkan sebagai fondasi ekonomi masyarakat yang harus diperkuat dari hulu hingga ke hilir. Ya, saya pikir pemerintah hari ini sudah cukup baik dan cukup bagus dalam memberikan bantuan-bantuan, terutama untuk wilayah-wilayah perikanan tangkap kepada nelayan. Bantuan-bantuan itu memang dalam konteks pengembangan memang sudah banyak yang diberikan. Tetapi lagi-lagi masyarakat dalam konteks ini terkadang ada saja yang tidak memanfaatkan secara maksimal. Tetapi dalam hal ini secara regulasi pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui Maju Luar Biasanya ini, mereka memberikan beberapa bantuan supporting sehingga teman-teman kita para nelayan itu bisa memperbaiki kondisi ekonominya, mensejahterakan keluarganya. Saya kira cukup bagus perkembangan untuk para nelayan kita di Kabupaten Sumbawa Barat. Langkah penguatan itu kemudian diterjemahkan ke dalam program-program konkret di lapangan. Salah satunya melalui rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Labuan Lalar dan Pototano. Kawasan ini tidak hanya disiapkan sebagai pusat aktivitas nelayan, tetapi juga sebagai simpul layanan yang menyatukan proses produksi, penyimpanan, hingga distribusi hasil perikanan. Baik, sebelumnya KNNP kita saat ini sudah pada tahap detail desain, ya. Tim survei untuk pemetaan lokasi sudah selesai, kemudian untuk menggambar detail desain itu sedang berjalan sekarang. Kita harapkan, kayak tadi di Labuan Lalar ya, itu lokasinya berdekatan dengan TPI. Ya, kita berharap nanti ke depan ya, keberadaan KNMP, Kampung Nelayan Merah Putih ini, dia bisa berintegrasi dengan kegiatan yang ada di TPI. Saya pikir ini adalah sebuah program yang sangat bagus ya dari pemerintah pusat. Ya, kami di sini bagaimana agar layanan kepada masyarakat perikanan, khususnya masyarakat nelayan, ini bisa kita sampaikan, bisa kita berikan secara baik. Alhamdulillah di tahun ini Sumbawa Barat mendapatkan 2 jatah Kampung Nelayan Merah Putih. Yang pertama ada di Desa Labuan Lalar, kemudian yang kedua ada di Desa Pototano. Insya Allah semua tahun ini sudah bisa bergerak. Mudah-mudahan tahun ini sudah bisa dibangun, informasi terakhir yang saya dapat. Lebih dari sekedar bangunan dan fasilitas, kawasan ini diharapkan menjadi ruang tumbuh bersama bagi nelayan dan pembudidaya. Dengan dukungan rantai dingin dan pengolahan hasil, kualitas ikan diharapkan tetap terjaga hingga menembus pasar yang lebih luas, sekaligus memberi nilai tambah bagi pelaku usaha di sekitarnya. Di sisi lain, pemerintah juga mulai memperkuat sektor budidaya sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Pengembangan ikan air tawar, air payau, hingga tambak rakyat diarahkan untuk menjawab kebutuhan ikan yang terus meningkat, sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah. Namun pembangunan ini tidak berhenti pada bangunan fisik semata. Di baliknya, pemerintah menyiapkan pendekatan menyeluruh dari hulu hingga hilir. Mulai dari ketersediaan bibit, peningkatan produksi, hingga penataan pasar, agar hasil budidaya masyarakat memiliki kepastian penyerapan. Kabupaten Sumbawa Barat melalui
program KSB maju luar biasa, terutama di sektor perikanan, itu sangat mendukung. Misalkan ada kampung nelayan, kemudian modernisasi alat-alat perikanan, tangkap, dan itu semua dilakukan oleh pemerintah melalui regulasinya untuk bagaimana mencapai KSB dengan slogannya maju luar biasa, khususnya dalam sektor perikanan. Bahkan nelayan, ada kampung nelayan merah putih yang kita dengar. Pastinya Kabupaten Sumbawa Barat akan mendukung untuk pelaksanaan itu. Bagaimana kemudian perikanan, perairan bukan hanya tangkap, tapi kan ada juga bagaimana mereka membudidayakan. Budidaya sektor perikanan ikan kerapu, ada juga di Labu Lalar, bahkan di budidaya perikanan darat pun tidak kurang masyarakat melakukan itu. Di tengah seluruh upaya itu, ada satu benang merah yang tidak berubah. Perikanan di Sumbawa Barat bukan hanya tentang ikan yang ditangkap atau dibudidayakan, tetapi tentang kehidupan manusia yang bergantung padanya. Dari laut hingga daratan, dari nelayan hingga pembudidaya, semuanya berada dalam satu ekosistem yang sedang ditata perlahan, agar lebih kuat, lebih terhubung, dan lebih berkelanjutan. Melalui KSB Maju Luar Biasa, arah pembangunan perikanan bergerak dari sekedar memenuhi kebutuhan hari ini, menuju upaya membangun fondasi ekonomi yang lebih kokoh untuk masa depan. Informasi tadi sekaligus penutup perjumpaan kita dalam Asa Cita, memberikan langkah bersama wujudkan asa. Akhirnya saya Made Putri pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.